Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan bahas nih mengenai statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Tapi sebelum kita bahas itu, mungkin kita inget-inget dulu ya, apa sih statistik itu? Nah, statistik itu merupakan sebuah set prosedur matematika yang digunakan untuk mengorganisir, menyimpulkan, dan menginterpretasi informasi atau observasi yang kita dapatkan. Nah, jadi kita menggunakan statistik ini untuk membantu kita merapikan data-data kita, terus apa sih yang dimaksud dari data yang kita dapat, terus artinya apa gitu kan. Nah, ada dua metode nih untuk melakukan statistik. Nah, teman-teman ingat nggak ada apa? Yang pertama itu ada yang namanya statistik deskriptif, di mana statistik deskriptif ini prosedur statistik untuk melakukan summarizing, organizing, dan simplify data yang kita dapatkan. Jadi sebenarnya rada mirip sama tadi yang artinya ya, tapi kalau di deskriptif ini itu sekedar hanya menyimpulkan, jadi kayak mengartikan saja nih apa sih data yang kita dapat gitu, angka-angka ini maksudnya apa. Kan kalau kita jembrengin doang angka-angkanya, kan kita nggak ngerti ya maksudnya apa. Nah, akhirnya kita simplify nih, oh kira-kira rata-rata seseorang kayak gimana, terus nilai tertingginya berapa, nilai terendahnya berapa. Nah, itu tuh statistik deskriptif. Nah, yang kedua, itu adalah statistik inferensial, di mana statistik inferensial merupakan sekumpulan teknik-teknik yang membantu kita untuk mempelajari data-data yang kita dapatkan dari sampel, lalu kita olah dan menghasilkan hasil analisis, yaitu untuk mengeneralisasi mengenai populasi yang kita teliti. Nah, jadi data-data yang kita dapat nih dari sampel, kita olah, terus hasilnya apa? Misalkan, oh ternyata ada perbedaan nih dari kedua kelompok. Nah, dua kelompok ini yang di sampel ini kita naikkan jadi populasi. Jadi kita bilang kesimpulan kita bahwa memang ada perbedaan di dua kelompok di populasi ini. Seperti itu teman-teman. Mungkin nanti kita akan bahas detailnya kalau kita udah membahas nih teknik-teknik statistik inferensial tuh apa aja. Nah, untuk melakukan perhitungan statistik, ada terms baru nih yang tadi sudah aku sebut sih sebenarnya dan ada di judul video ini, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Nah, apa sih sebenarnya maksud dari kedua terms itu? Nah, yang pertama, statistik parametrik. Untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan statistik parametrik, itu tuh sebenarnya ada beberapa asumsi yang harus kita penuhi. Apa aja sih asumsi-asumsinya? Yang pertama, kita harus melakukan random sampling untuk mendapatkan sampel-sampel kita. Nah, jadi dalam sebuah penelitian, kan kita ada suatu populasi yang kita kepingin teliti kan ya. Nah, untuk mendapatkan sampelnya, kita harus melakukan namanya random sampling. Jadi, di mana setiap orang di populasi itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi penelitian kita. Lalu, kita juga harus sampel-sampel yang kita dapat nih atau data-data yang kita dapat itu kita lakukan observasinya secara independen. Jadi, sampel A yang kita dapatkan itu tidak berhubungan dengan sampel B. Kecuali kalau paired values atau yang dimaksud kalau memang kita mau melihat dari misalkan dari orang ini sebelum dan sesudahnya itu seperti apa ya. Pre atau post testnya kayak gimana itu gitu ya. Nah, itu pengecualian ya teman-teman. Kalau misalkan penelitian kita nggak mau lihat pre-test dan post-testnya, berarti data yang kita dapatkan itu harus independen. Selanjutnya, data yang kita miliki itu harus berskala interval atau rasio. Terus juga data yang kita miliki itu harus variansinya kira-kira sama atau mirip. Terus sampelnya harus banyak, dan yang terakhir harus berdistribusi normal, atau yang kalau kita lihat di grafik itu bentuknya seperti lonceng atau bell shape gitu. Nah, karena banyak banget nih sebenarnya poin-poin atau asumsi yang kita harus penuhi buat memakai statistik parametrik, makanya ada yang namanya statistik non-parametrik. Jadi kalau kita misalkan data kita yang kita dapatkan ternyata laki-laki dan perempuan, berarti kan itu berskala apa teman-teman? Skalanya nominal kan, dimana kita hanya melabel 0 itu untuk laki-laki dan 1 itu untuk perempuan. Nah, dari situ kita kan nggak bisa tuh menggunakan statistik parametrik, makanya ada yang namanya statistik non-parametrik.
Ini itu kalau misalkan asumsi-asumsinya kita tidak bisa terpenuhi. Terus, atau misalkan penelitian kita ternyata kita nggak bisa nih melakukan random sampling karena keterbatasan jangkauan, partisipan. Nah, sama aja kan, kita nggak bisa tuh menggunakan statistik parametrik. Nah, asumsi-asumsi ini kan kita bisa lihat nih, bahwa kita bisa cek nih kalau misalkan data kita skalanya apa, terus kita melakukan random sampling atau enggak, kita kan bisa cek. Nah, ada satu hal nih, variansnya equal atau enggak, itu kita bisa cek. Kita cek dengan menggunakan rumus varians. Nah, tapi gimana sih caranya kita ngecek untuk data kita itu sebenarnya udah berdistribusi normal atau belum? Atau data-data yang kita dapatkan nih dari sampel itu udah berdistribusi normal atau belum nih? Nah, ada beberapa cara nih teman-teman untuk melakukannya. Kalau misalkan kita menggunakan aplikasi seperti SPSS atau JASP, ada tuh yang namanya teknik Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov. Nah, kalau kita nggak pakai aplikasi gimana nih teman-teman? Kita bisa nggak sih cari taunya dengan secara manual? Bisa. Pertama, kita bisa menggunakan grafik, kita bisa melihat grafiknya apakah normal atau enggak. Tapi kan kadang-kadang itu judgment call banget ya, dimana interpretasi aku dengan teman aku bisa berbeda nih kalau kita melihat dari grafik, karena kan tergantung dari mata kita sendiri secara visual. Nah, kalau secara pastinya bisa nggak sih teman-teman? Bisa banget, kita bisa menghitung dengan si skewness dan kurtosisnya. Nah, inget gak teman-teman, apa sih skewness, apa sih kurtosis? Skewness itu kita melihat puncaknya. Jadi puncaknya itu arahnya lebih ke kiri atau ke kanan nih. Jadi kalau misalkan skewness kita negatif, itu puncaknya lebih ke arah ke kanan. Sedangkan kalau positif, puncak itu lebih ke kiri. Nah, sedangkan kalau kurtosis itu kita melihat puncaknya itu lebih mengerucut banget ke atas atau puncaknya itu jadi landai. Nah, jadi gunungnya kayak gimana? Gunungnya itu mengerucut jadi segitiga atau dia lebih landai. Nah, kalau semakin mengerucut, tuh artinya semakin positif hasilnya. Sedangkan kalau misalkan semakin negatif, itu artinya semakin landai tuh. Nah, tapi kalau misalkan kita mau lihat nih distribusi normal itu seperti apa sih? Sebenarnya harusnya kurtosis dan skewness-nya itu harus di angka 0, di mana bentuknya itu perfect ya. Tapi ya kita tahu lah ya kalau misalkan nggak mungkin ya kita selalu mendapatkan perfect 0. Nah, jadi ada batas-batas tertentu nih di mana kita bisa cek kalau ini kita bisa anggap distribusinya normal meskipun nggak persis di 0. Oke, jadi itu ya teman-teman mengenai asumsi-asumsi dasar yang harus kita penuhi kalau kita mau menggunakan teknik statistik parametrik. Nah, jadi setiap teknik statistik parametrik itu sebenarnya ada gantinya nih untuk non-parametriknya seperti apa. Contohnya kayak pengganti untuk t-test independen, ada yang namanya Mann-Whitney U-test. Kalau misalkan one-way ANOVA, ada yang namanya Kruskal-Wallis H-test. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya teknik-teknik yang bisa gunakan. Nah, teknik-teknik lainnya kita akan bahas lebih dalam di video selanjutnya. Dadah!